Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital. Kami merupakan peserta Lasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung. Kelompok kecil kami beranggotakan Evi Megawati AMD, Santi AMKG, Ima Rahmatin Sania AMD Komputer. Ini adalah mind mapping implementasi WOG di pemerintahan Kabupaten Garut yang telah kami buat. Apa itu WOG? Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada 3 alasan kenapa WOG itu penting. Pertama, adanya faktor-faktor eksternal sebagai dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khusus untuk di Indonesia, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pendekatan Whole of Government. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Pendekatan WOG ini dapat dibedakan berdasarkan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Di antaranya, yang pertama ada koordinasi, yaitu penyertaan, dialog, joint planning. Yang kedua, integrasi, yaitu joint working, joint venture, dan satelit. Dan yang ketiga, kedekatan atau pelibatan, yaitu aliansi strategis, union, dan merger. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan. Di antaranya dengan cara yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Untuk selanjutnya, praktik Whole of Government dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu layanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang government tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat
yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. World of Government Pemerintahan Kabupaten Garut. Yang pertama ada Command Center Garut yang merupakan ruangan pusat visualisasi dan integrasi data. Yang kedua ada Sijeruk Garut, yaitu Ambulans Sistem Informasi Jejaring Rujukan Kabupaten Garut. Yang ketiga ada Pasti Oke dari Disdukpil, yaitu laman tempat kita mengurus kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, sinkronisasi data, rekaman EKTP, akta kematian, akta perkawinan, IKTP, KIA melalui online tanpa pihak ketiga. Yang keempat ada Sijempol, yaitu sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online. Yang kelima ada Lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yang keenam ada Sikardu, yaitu aplikasi Android base milik Dinas Damkar. Yang ketujuh Satgas COVID-19, yaitu Satuan Petugas Penanganan COVID-19. Yang kedelapan ada Sirikat, yaitu rilis cepat dan akurat, yang merupakan sarana bagi masyarakat melaporkan persoalan sosial yang dialami. Demikian pemaparan mind mapping implementasi World of Government di era transformasi digital dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.